Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah wa tazawwadu wa inna khairaz zadi taqwa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saat ini kita berada pada hari Jumat, tanggal 10 Dzulhijjah 1441 Hijriah, bertepatan tanggal 31 Juli 2020 Miladiah. Itu artinya kita berada pada hari dan bulan yang baik, hari dan bulan yang penuh dengan keutamaan. Rasulullah SAW bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumal jum'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit di saat itu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu sa'ah illa bi yaumil jum'ah. Hari ketika ia dimasukkan ke dalam surga, dan hari ketika Adam dikeluarkan darinya, dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW juga bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ila Allah fihinna min hadhihi al-ayyam, yakni asra Dzulhijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah. Qal walal jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji'u min dzalika bi syai'in. Tidak ada hari di mana amal soleh pada hari itu lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, tidak juga jihad fi sabilillah? Beliau menjawab, tidak juga jihad fi sabilillah, kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah rahimakumullah, mari kita tingkatkan amal soleh yang telah kita raih selama ini, karena sesungguhnya ketika kita melakukan kebajikan-kebajikan dalam kehidupan ini akan berpulang kepada diri kita, dan kelak kita akan mendapatkan kebaikan dalam kehidupan akhirat kita. Sebaliknya, ketika kita melakukan keburukan dan kejahatan dalam kehidupan ini, maka itu pun juga akan berpulang kepada kita, dan kelak di akhirat kita akan menuai kesengsaraan. Wal-iyadu billah, kita berlindung kepada Allah dari perilaku jahat dan buruk dalam kehidupan ini. Man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat jahat, maka dosanya atas dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Surah Fussilat ayat 46. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara hamba-hambanya yang paling baik amal perbuatannya, amal yang dilandasi dengan keikhlasan dan sesuai dengan titah Rasulullah SAW.
Dunia ini darul bala, negerinya orang-orang yang diuji oleh Allah. Terlebih bagi orang-orang yang beriman, ujian hidup adalah keniscayaan sebagai bukti kadar kualitas keimanannya. Ahasiban nasu ayyudraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan oleh Allah begitu saja mengatakan kami beriman kepada Allah, padahal mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Dengan berbagai macam ujian dan cobaan yang silih berganti, seiring dengan hembusan nafas dalam kehidupan kita, ujian dalam kehidupan ini bisa berupa hal-hal yang tidak mengenakan bagi kita ataupun yang mengenakan bagi kita. Di satu sisi kita diuji dengan berbagai macam bala seperti tsunami, tanah longsor, banjir, gempa bumi, wabah, berkurangnya harta benda dan lain sebagainya. Di sisi lain kita juga diuji dengan berbagai macam kenikmatan hidup, harta yang melimpah, rumah yang megah, kendaraan yang serba lek, kesehatan, jabatan dan pangkat yang tinggi dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Al-Anbiya 35. Imam Ibnu Katsir berkata tentang firman Allah Subhanahu wa taala, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, yaitu kami akan menguji kamu kadang-kadang dengan musibah-musibah, kadang-kadang dengan kenikmatan-kenikmatan, sehingga Allah akan melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang kufur, siapa yang bersabar dan siapa yang berputus asa. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, kami akan menguji kamu dengan kesusahan dan kemakmuran, kesehatan dan sakit, kekayaan dan kemiskinan, halal dan haram, ketaatan dan kemaksiatan, petunjuk dan kesesatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ayat-ayat semesta, ayat-ayat kauniyah telah Allah perlihatkan di hadapan kita secara jelas. Semuanya menunjukkan akan kebesaran kuasa Allah, mulai dari mikroba dan virus berukuran nanometer hingga alam jagat raya dan luas tiada tara berukuran gigaparsecs yang membutuhkan waktu 93 miliar tahun cahaya. Siapa pencipta semua itu? Siapa yang memelihara dan menguasainya? Allah Rabbul Izzati. Semua dalam kendalinya, semua dalam pengawasannya. Hanya orang-orang yang berakal, ulul albab sajalah yang mampu menangkap sinyal-sinyal keagungannya. Mereka adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, bertafakur atas alam ciptaannya, beriktiraf bahwa apa yang Allah ciptakan tidak ada satupun yang batil, mentakdiskan Allah dan memohon agar terhindar dari siksa api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, renungan bagi kita tentang beberapa peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini. Banjir bandang di Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, tak terbantahkan bahwa salah satu penyebabnya adalah karena penebangan liar ataupun illegal logging di kawasan hutan di sekitaran Desa Lero, sehingga mengakibatkan puluhan korban jiwa
dan rusaknya ratusan tempat tinggal. Terjadinya musibah itu bukan kebetulan, tapi ada penyebabnya, yang salah satunya adalah karena ulah jahat tangan manusia, dan kemudian atas izin Allah peristiwa tersebut kemudian terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ar-Rum 41. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa pandemi wabah virus corona yang hingga saat ini juga belum berakhir cukup menjadi pelajaran dan hikmah penting dalam kehidupan kita. Makhluk kecil berukuran 125 nanometer, virus corona atau COVID-19, benar-benar menggemparkan dunia. Hampir seluruh orang kehidupan dunia ini sibuk menghalaunya. Sekitar 215 negara berjibaku melawan corona. Korbannya tidak sedikit. Total kasus positif di seluruh dunia mencapai lebih dari 17 juta orang, dan yang meninggal dunia lebih dari 600.000 orang. Sedangkan di Indonesia kasus positif sudah mencapai 100.000 orang lebih, dan yang meninggal dunia hampir 5.000, kisaran 4.975 orang. Bahkan pemerintah Arab Saudi pun kemudian mengumumkan bahwa jumlah jamaah haji tahun ini sangat terbatas, hanya bagi siapa saja yang tinggal di Saudi dengan berbagai persyaratan yang telah ditetapkan. Itu artinya sekitar 221.000 jamaah haji Indonesia harus menunda keberangkatan tahun ini untuk diberangkatkan di tahun yang akan datang, insyaallah wa bi'idznillah. Dan mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, virus corona ini merupakan bagian dari ciptaan Allah yang mengandung hikmah dan pelajaran bagi kita selaku hamba-hambanya. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa tidaklah Allah menciptakan ataupun menjadikan sesuatu itu sia-sia, melainkan ada hikmahnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semuanya ini dengan kebatilan. Ali Imran 191. Oleh karenanya, penyebaran virus corona yang hingga saat ini belum berakhir dapat kita ambil hikmah dan pelajarannya. Di antaranya, yang pertama, kita semakin yakin bahwa Allah sungguh maha kuasa. Allahu Akbar, Allah maha besar, dapat menjadikan dunia dan seisinya bertekuk lutut dengan takdir yang terjadi. Oleh karenanya, tidak ada hak bagi kita untuk menyombongkan diri di hadapannya. Kita bisa melihat nasib tragis yang menimpa orang-orang yang sombong pada zaman dahulu, seperti Namrud, Fir'aun, Qarun, Abraha, yang semuanya itu mewarisi sifat kesombongan sebagaimana yang dimiliki iblis laknatullah alaihi. Sehingga kita terus beristi'adzah, berlindung kepada Allah dari sifat kesombongan dalam kehidupan ini. Yang kedua, kita semakin sadar dan harus mau mengakui kalau manusia itu sebenarnya tidak berdaya. Manusia itu lemah. Mau sepintar apapun, sekaya apapun, sesehat apapun, ternyata ketika didatangkan wabah virus menjadi lemah, tak berdaya. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. An-Nisa ayat 2. Bila kita melihat negara-negara yang sok kuat dengan teknologi dan ekonominya, ternyata juga tidak berdaya menghadapi makhluk Allah yang super kecil ini. Bahkan COVID-19 ini mengancam perekonomian global
baik negara-negara maju, apalagi negara yang sedang berkembang. Yang ketiga, kita harus berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah bahwa wabah yang terjadi ini merupakan bentuk kasih dan cinta Allah kepada hamba-hambanya. Allah masih memberi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, bertaubat, meningkatkan kualitas kesabaran dan kesyukuran kita kepadanya, sehingga tidak melulu bahwa musibah ataupun wabah yang terjadi dianggap sebagai dalam tanda kutip azab darinya. Dengan adanya ujian ini sekaligus sebagai pembukti akan keridhaan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idhamal jazaa ma'a idhamil bala, wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, wa man radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakhab." Sesungguhnya besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya ujian yang ada. Dan sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan bala ataupun ujian kepada mereka. Siapapun yang ridha, maka baginya keridhaan dari Allah. Dan barang siapa yang murka, tidak menerima musibah dan ujian yang Allah timpakan kepada mereka, baginya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keempat, datangnya musibah, wabah, penyakit, dan segala bentuk nestapa adalah cara Allah untuk menghapus dosa dan kesalahan yang kita lakukan selama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adan hatta syaukatu yushaquha illa kafarallahu biha min khatayah." Tidaklah menimpa seorang mukmin berupa rasa sakit yang terus-menerus, rasa capek, kekhawatiran, sedih, kesusahan hati, atau sesuatu yang menyakiti, sampai pun duri yang menusuknya, melainkan akan dihapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup di dunia yang tak lama ini, marilah kita sadari akan dosa yang sering kita lakukan. Entah dosa kita terhadap diri kita, kerabat kita, keluarga kita, tetangga kita, teman dekat kita, dan lain sebagainya. Seiring dengan teguran yang Allah berikan kepada kita, marilah bersegera insaf, kembali kepada jalan kebenaran. Kemudian yang kelima, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari wabah corona ini adalah bahwa sesungguhnya kesehatan merupakan anugerah besar yang Allah berikan kepada kita untuk terus kita jaga. Kesehatan bukanlah sesuatu yang biasa-biasa saja, sehingga layak untuk diabaikan atau dianggap sebelah mata. Kesehatan adalah sebuah anugerah yang dikaruniakan Allah Ta'ala kepada manusia. Bahkan kesehatan dianggap sebagai hadiah darinya. Nikmatus sihhat wal faragh. Dalam urutan nikmat pun, kesehatan dianggap sebagai anugerah paling utama setelah keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Is'alullah al-'afwa wal afiyata, fa inna ahadan lam yu'ti ba'dal yaqin khairan minal afiyah." Mohonlah kepada Allah keselamatan dan kesehatan. Sesungguhnya tiada sesuatu pemberian Allah sesudah keyakinan, sesudah keimanan lebih baik daripada kesehatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Namun demikian, manusia sering melupakan nikmat yang satu ini. Dia menganggap kesehatan adalah hal yang biasa, hal yang sudah selayaknya ada pada dirinya. Akibatnya, dia tidak peduli dengan konsekuensi dan tanggung jawab dari hadirnya kesehatan. Itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengingatkan tentang adanya dua nikmat besar yang seringkali dilupakan atau malah memperdaya manusia, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas al-faragh wa sihhat. Dua nikmat yang kebanyakan manusia terlena adalah waktu luang dan kesehatan. Hadis riwayat Ahmad.
Manusia biasanya mulai tersadar apabila salah satu atau keduanya telah hilang dari genggaman. Ambil contoh, kita baru sadar akan pentingnya gigi ketika kita sakit gigi atau ketika sudah ompong. Kita baru paham akan besarnya manfaat kaki ketika kaki kita sakit sehingga tidak bisa berjalan dan lain sebagainya. Termasuk saudara-saudara kita yang terpapar virus corona akan merasakan betapa anugerah kesehatan tidak bisa dinilai oleh apapun juga. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dikarenakan seorang mukmin dengan ketakwaannya kepada Allah memiliki kebahagiaan yang hakiki dalam hatinya, maka masalah apapun yang dihadapinya di dunia ini tidak akan membuatnya mengeluh ataupun stres, apalagi kemudian berputus asa. Dan ini disebabkan karena keimanannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat dia yakin bahwa apapun ketetapan Allah yang diberlakukan untuk dirinya itulah yang terbaik baginya. Dengan keyakinannya ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kebaikan baginya berupa ketenangan dan ketabahan dalam jiwanya. Inilah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk ke dalam hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. At-Taghabun ayat 11. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ta'ajub, heran kepada orang-orang yang beriman bahwa semua urusan baginya adalah kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, dia bersabar, dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Sabar, syukur, ikhtiar, serta tawakal yang dilandasi penyandaran penuh kepada Allah atas ketetapan takdir yang ada adalah kunci dalam menghadapi setiap musykilatul hayat, problematika kehidupan. Momentum Idul Adha ini mengingatkan kita akan beratnya ujian yang dihadapi Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salam di saat dia hampir menyembelih putra tercintanya Ismail sebagai realisasi dari perintah Allah, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan sesembelihan yang besar ataupun binatang kibas. Itu artinya seberat dan sebesar apapun ujian yang Allah timpakan kepada hambanya, pasti ada jalan keluar terbaik yang Allah berikan selagi hambanya tetap dalam keimanan dan ketakwaan kepadanya. Marilah kita jadikan momentum Idul Adha ini untuk terus semangat dalam melakukan kebaikan-kebaikan, semangat berkorban, semangat berbagi, serta semangat menjalani hidup dengan penuh optimisme akan hari esok yang lebih gemilang. Pasti setelah kesulitan ada kemudahan. Pasti bersama kesulitan ada kemudahan. Wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah. Pada akhirnya, marilah kita tutup khutbah kita pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh tadarruk, rendah diri kita di hadapan Allah, dan penuh dengan hikmah. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana wa innaka khairul fatihin,
waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najjina minal qawmi dhalimin wal kafirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami untuk kami, karena ia merupakan benteng bagi urusan kami. Perbaiki dunia kami untuk kami, yang ia menjadi tempat hidup kami. Perbaikilah akhirat kami yang menjadi tempat kami kembali. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan, dan jadikan kematian kami sebagai kebebasan bagi kami dari segala kejahatan. Allahumma rfa'anna al-ghala wal-waba wal-riba wal-zina wal-zalazil wal-mihan wa su'al bidan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khasah wa an sa'iri biladil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, angkat dari kami penyimpangan, malapetaka, virus, zina, riba, gempa bumi, bencana, dan segala cobaan yang buruk, baik yang nyata maupun yang tersembunyi, dari di negeri kami ini pada khususnya, dan negeri semua kaum muslimin pada umumnya, dengan rahmat-Mu, duhai yang maha penyayang. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.